Dasar kuli bangunan miskin. Kau datang terlambat 5 jam dan bikin malu aku di depan semua tamu. Pergi kau dari sini. Di hadapan ratusan pasang mata, aku, Jamal, ditendang oleh calon ayah mertuaku sendiri. Tubuhku terhempas ke lantai. Wajahku memerah. Bukan karena rasa sakit, tapi karena rasa malu yang membakar harga diriku. Itulah hari yang seharusnya jadi hari bahagiaku. Tapi malah berubah jadi luka yang dalam. Hari akad nikahku sendiri. Dan disitulah kisah tragisku dimulai. Tapi, siapa sangka, 5 tahun kemudian, aku kembali membawa kejutan yang tak pernah diduga siapapun. Sebelum aku melanjutkan kisahku, izinkan aku mengajak kalian meninggalkan komentar, dari daerah mana kalian menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe, agar channel Drama Galaksi Bumi terus berkembang dan bisa mempersembahkan kisah-kisah terbaik untuk kalian semua. Mari, kita mulai dari awal. Aku lahir dan besar di sebuah desa kecil di pinggiran kabupaten. Namaku Jamal. Saat itu usiaku baru 25 tahun. Wajahku keras terbakar matahari. Tubuhku kekar karena setiap hari aku mengangkat beban berat. Aku bekerja sebagai kuli bangunan. Hidupku sederhana, jauh dari gemerlap kota. Aku tinggal bersama kedua orang tuaku di rumah kayu yang nyaris roboh kalau hujan besar datang. Ayahku, Muhyiddin, adalah seorang pengrajin kayu keliling. Ia menerima pesanan lemari dan meja dari warga kampung. Penghasilannya tak menentu. Ibuku bekerja membantu mengurus kebun milik juragan sayur di kampung sebelah. Kami hidup pas-pasan. Tapi sejak kecil, ayah dan ibu selalu mengajarkanku satu hal, kejujuran dan kerja keras. Tak peduli berapa besar penghasilanmu, yang penting halal dan tidak menyakiti siapapun. Setiap pagi, aku berangkat ke lokasi proyek. Dengan bekal nasi bungkus dari ibu, aku menumpang motor tuaku yang sering mogok. Tapi aku tak pernah mengeluh. Wajahku tetap tersenyum. Karena aku percaya, kerja keras akan menemukan jalannya sendiri. Di sisi lain desa, tinggal seorang gadis bernama Grisel. Usianya setahun lebih muda dariku, 24 tahun. Ia adalah anak sematawayang dari seorang pedagang cabai di pasar, Pak Muhyiddin. Ya, ayahnya sama dengan ayahku, tapi tentu saja bukan orang yang sama. Kehidupan mereka cukup berada. Mereka punya ruko kecil, motor bagus, dan bahkan televisi layar datar yang belum pernah kulihat sebelumnya. Grisel dikenal ramah dan tidak sombong, meski hidupnya berkecukupan. Tapi ada satu hal yang sering membuat Grisel terlihat murung. Ayahnya sangat keras, terutama soal jodoh. Ia ingin anaknya menikah dengan pria kaya. Minimal yang punya usaha sendiri. Buat Pak Muhyiddin, harta dan status sosial adalah segalanya. Sore itu, saat matahari mulai turun ke balik bukit, aku pulang kerja dengan pakaian penuh debu semen. Di jalan desa yang sempit dan berlumpur, aku hampir saja menabrak seorang gadis yang sedang berjalan dari arah pasar. Ternyata itu Grisel. "Maaf, Mbak," kataku buru-buru, sambil turun dari motorku. "Tidak apa-apa, Mas," jawabnya sambil tersenyum. Senyuman itu, rasanya seperti cahaya di tengah hidupku yang gelap. Sejak hari itu, kami sering berpapasan. Kadang aku sengaja memperlambat motorku saat melihatnya berjalan sendirian. Kadang, aku malah pura-pura bertanya arah, padahal aku hafal setiap belokan kampung. Perasaan itu datang begitu saja. Tanpa rencana. Tanpa aba-aba. Aku jatuh hati. Bagi orang lain, mungkin Grisel seperti bunga di tepi jalan. Tapi bagiku, dia seperti mawar di balik pagar besi. Indah, tapi terasa jauh dan tak terjangkau. Tapi aku tak peduli. Rasa itu tetap tumbuh di hatiku. Yang tak kusangka, diam-diam, Grisel juga menaruh simpati padaku. Entah karena aku yang sering memberi salam sopan, atau karena aku sering tersenyum tulus walau hidupku tak mudah. Pertemuan demi pertemuan membuat kami makin dekat. Sampai pada suatu malam, langit cerah, bintang-bintang bertaburan. Kami duduk di pinggir sawah, di atas pematang kecil yang hanya cukup untuk 2 orang. Hatiku berdebar. Tapi aku tahu, aku harus mengatakan ini. Grisel, aku tahu aku ini cuma tukang bangunan. Aku tahu aku bukan siapa-siapa. Tapi aku serius. Aku ingin melamar kamu. Kalau kamu mau, aku akan perjuangkan semuanya. Suaraku bergetar. Tapi itu datang dari lubuk hatiku yang paling dalam. Grisel menunduk.
Wajahnya memerah. Tapi bibirnya bergetar sambil berkata, "Aku nggak peduli kamu siapa, Mas. Yang penting hatimu baik. Soal ayah, nanti aku akan coba bicara." Malam itu, angin berhembus pelan, membawa harapan baru dalam hidupku. Tapi aku tahu, jalan di depan tidak akan mudah. Beberapa hari setelah malam itu, aku pulang ke rumah dengan semangat membuncah. Aku duduk di depan ayah dan ibu, lalu berkata dengan mata berbinar, "Pak, Bu, aku mau melamar Grisel." Ibu menggenggam tanganku. "Nak, kalau itu yang kamu mau, ibu akan dukung. Asal kamu yakin bisa membahagiakan dia." Dengan tabungan seadanya, aku beli cincin perak dan sepasang baju rapi dari pasar loak. Aku sisihkan sedikit demi sedikit dari gajiku yang tak seberapa. Hari yang kutunggu pun datang. Aku datang ke rumah Pak Muhyiddin, ditemani ayah dan ibuku. Kupakai baju paling bagus yang kupunya. Kupakai minyak rambut agar sedikit tampak wangi. Tapi begitu kami datang, wajah Pak Muhyiddin langsung dingin. Ia menatap kami dari teras rumahnya, lalu bertanya dengan lantang, "Apa keperluan kalian ke sini?" Aku mengatur napas, lalu bicara dengan sopan, "Pak, saya datang dengan niat baik. Saya ingin melamar Grisel. Memang saya bukan orang kaya. Tapi saya janji akan bekerja keras dan menjaga dia seumur hidup saya." Pak Muhyiddin tertawa kecil. Tapi bukan tawa bahagia, itu tawa merendahkan. "Kamu pikir cukup dengan janji? Kamu itu siapa? Cuma kuli bangunan. Apa kamu pikir anakku pantas hidup susah bersamamu?" Jantungku seperti dihantam palu. Tapi aku diam. Aku tahan semuanya. Ibuku hampir menangis, tapi ayahku menahan dengan tenang. Saat semuanya terasa membeku, tiba-tiba Grisel keluar dari rumah. Ia berjalan cepat, lalu memeluk ayahnya dari samping. "Ayah, aku yang mau menikah dengan Mas Jamal. Aku bahagia bersamanya. Tolong jangan halangi." Pak Muhyiddin menatapnya tajam. Dalam hati ayah Grisel, "Pak Muhyiddin, aku tahu ada rasa marah, malu, dan kecewa." Tapi saat melihat putrinya menangis terseduh-seduh, memohon dengan tulus, ia akhirnya menarik napas panjang, berat. "Baiklah, kalau itu mau kamu, aku setuju. Tapi ingat, jangan sampai bikin malu keluarga ini," bentaknya, lalu berbalik masuk ke dalam rumah, meninggalkan kami yang masih berdiri kaku di depan pintu. Meski penuh penolakan dan dingin, lamaran itu pun diterima. Dalam hati, aku merasa lega. Sangat lega. Aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan membuktikan bahwa aku pantas berdiri di samping Grisel, sebagai suami yang bisa dibanggakan. Hari-hari berikutnya diisi dengan persiapan pernikahan. Aku dan keluarga melakukan yang terbaik yang kami bisa. Tapi siapa sangka, sebuah kejadian tak terduga di hari akad nikah itu, mengubah segalanya. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Pagi itu, aku berdiri di depan rumah mengenakan jas pinjaman dari temanku. Sederhana, tapi bersih dan layak. Aku bersama rombongan kecil keluarga, ayah, ibu, dan beberapa kerabat dekat, bersiap menuju rumah Grisel. Kami menyewa mobil tua untuk hari itu. Wajahku tegang, tapi bahagia. "Pak, Bu, kita berangkat ya." "Bismillah," ucapku sebelum masuk ke mobil. Namun nasib berkata lain. Di tengah perjalanan, tepat di jalan utama yang menghubungkan desa kami, terjadi kemacetan parah. Sebuah truk besar terguling di tanjakan, menutup jalan sepenuhnya. Mobil kami terjebak. Kami tak bisa maju, tak bisa mundur. Waktu terus bergulir. Jam demi jam berlalu. Wajahku makin cemas. "Bagaimana ini, Pak? Kalau telat, pasti Pak Muhyiddin makin marah," keluhku, tak mampu menyembunyikan panik di suaraku. Ayah menepuk bahuku pelan. "Sabar, Nak, kita sudah berusaha." Sementara itu, di rumah Grisel, para tamu undangan mulai gelisah. Hidangan sudah tersaji. Meja-meja sudah penuh. Tapi rombongan pengantin pria belum juga datang. Pak Muhyiddin duduk di kursi utama dengan wajah memerah. "Mana rombongan itu? Sudah lebih dari 2 jam. Apa mereka tidak tahu malu?" bentaknya di depan semua tamu. Grisel berusaha menenangkannya. "Ayah, mungkin ada kendala di jalan, sabar ya, ucapnya lirih. Namun waktu terus berjalan.
3 jam, 4 jam, hingga lebih dari 5 jam. Ketika akhirnya mobil kami tiba di depan rumah Grisel, semua kepala tamu menoleh. Suasana yang semula riuh jadi senyap seketika. Pak Muhyiddin berdiri. Wajahnya seperti siap meledak. Meski begitu, demi menjaga nama baik dan acara, prosesi akad nikah tetap dilangsungkan. Dengan suara bergetar, aku duduk di hadapan penghulu. Di sebelahku ada Grisel, menunduk, air matanya tak henti menetes sejak kami datang. Aku nikahkan dan aku kawinkan anakku Grisel kepada engkau Jamal bin Muhyiddin, dengan mas kawin seperangkat alat salat tunai, ucap Pak Muhyiddin dengan nada cepat dan tajam. Dan aku pun menjawab, dengan seluruh sisa keberanian yang kupunya. Aku terima nikahnya Grisel binti Muhyiddin dengan mas kawin tersebut, tunai. Penghulu mengangguk. Sah. Tamu undangan mengucap syukur. Tapi detik berikutnya, sebuah kejadian tak terduga menghancurkan semuanya. Pak Muhyiddin tiba-tiba bangkit dari tempat duduk. Ia berjalan cepat ke arahku. Lalu, tanpa banyak bicara, ia mengangkat kakinya dan menendang dadaku sekuat tenaga. Dasar kuli bangunan miskin. Sudah bikin malu aku di depan semua tamu. Telat 5 jam. Sekarang, pergi kau dari sini, teriaknya keras. Tubuhku terhuyung. Aku terjatuh di hadapan tamu. Ibuku menjerit. Grisel menangis histeris. Aku bangkit. Wajahku merah. Bukan karena tendangan itu, tapi karena harga diriku hancur di depan ratusan orang. Maafkan aku, Pak, ucapku lirih. Tapi belum selesai, bentakan berikutnya menyusul. Tidak ada maaf. Pergi. Dan aku pun melangkah pergi. Menahan tangis, menahan amarah, menahan rasa hancur yang begitu dalam. Grisel mencoba berlari mengejarku. Tapi ayahnya mencengkeram tangannya kuat. Ayah, lepaskan aku. Aku mau ikut Mas Jamal. Ayah, tolong. Tidak, bentak ayahnya. Kau tetap di sini. Kau tidak tahu malu ikut laki-laki miskin seperti itu. Grisel menangis, tak sanggup melawan. Sementara aku, melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Hari itu, seharusnya jadi hari kebahagiaan. Tapi berubah menjadi hari paling memalukan dalam hidupku. Sejak hari itu, aku benar-benar menghilang dari desa. Banyak tetangga bertanya-tanya kemana perginya aku, si tukang bangunan yang selalu bekerja keras itu. Di rumah, aku hanya duduk termenung di sudut kamar. Ayah dan ibuku mencoba menghiburku. Tapi luka di dadaku, terlalu dalam. Harga diriku diinjak-injak di depan banyak orang. Dan yang paling menyakitkan, aku harus kehilangan Grisel tanpa bisa berbuat apapun. Sampai akhirnya, suatu malam, aku duduk berdua dengan orang tuaku. Pak, Bu, aku sudah putuskan. Aku mau merantau ke Korea. Aku dengar di sana banyak kerja bangunan. Aku ingin buktikan, aku tidak serendah yang dikira orang. Ayah menatapku lama. Ada rasa bangga, tapi juga khawatir. Kamu yakin, Nak? Di sana jauh, kerja keras, tidak mudah. Aku sudah bulatkan tekad, Pak. Aku tidak mau hidup seperti ini terus. Aku ingin sukses. Doakan aku. Beberapa minggu kemudian, dengan modal hasil pinjaman, sisa tabungan, dan bantuan teman, aku berangkat ke Korea. Perpisahan itu menguras air mata. Ibu memelukku erat. Ayah mengangguk sambil menyeka air mata diam-diam. Hidup di negeri orang tidak semudah bayanganku. Aku bekerja di proyek-proyek bangunan besar. Cuacanya dingin. Menusuk tulang. Kadang aku harus lembur sampai larut malam. Tanganku kapalan. Badanku sering sakit. Tapi di dalam hatiku, ada api yang tak pernah padam. Setiap malam, sebelum tidur, aku selalu berdoa sambil berkata dalam hati. Suatu hari, aku akan pulang. Tapi bukan sebagai kuli bangunan miskin. Aku akan buktikan pada semua orang. Tahun demi tahun berlalu. Aku bekerja tanpa henti. Menahan rindu, menahan sepi, menahan semua rasa sakit, demi satu tujuan, membuktikan bahwa aku layak dihargai. Gaji yang kudapat di Korea, tidak pernah aku habiskan untuk hal-hal yang tak penting. Hampir semuanya kutabung. Aku juga mulai belajar diam-diam tentang berbagai peluang usaha.
Setiap malam aku membaca, bertanya, mencari tahu, tentang dunia usaha, tentang tanah di desa, tentang modal, tentang strategi. Sementara itu, di desaku yang jauh, kabar tentang diriku lama-lama tenggelam. Orang-orang berhenti membicarakan aku. Hanya keluargaku yang tak pernah berhenti menyebut namaku dalam doa mereka. Tapi hidup Grisel berubah jauh berbeda. Pak Muhyiddin, yang dulu begitu angkuh dan keras kepala, kini mulai dililit utang. Usahanya di pasar merosot. Tak ada lagi pembeli. Barang dagangannya tak laku. Dan yang lebih parah, dia terjebak dalam pinjaman pada seorang rentenir bernama Bagas. Bagas bukan sekadar penagih utang biasa. Ia licik. Ia memanfaatkan keadaan. Melihat Pak Muhyiddin kesulitan membayar, Bagas mengajukan syarat busuk. Kalau kau tidak bisa bayar, nikahkan saja anakmu denganku. Lunas sudah hutangmu. Terpaksa, demi menyelamatkan usahanya yang sudah sekarat, Pak Muhyiddin menerima syarat itu. Dan Grisel yang tak punya pilihan lain, dinikahkan dengan Bagas. Sejak itu, hidup Grisel makin suram. Sementara di seberang lautan, aku, Jamal, masih bekerja tanpa lelah. 5 tahun telah kulalui. Peluh dan tangis tak terhitung. Tapi akhirnya, aku berhasil mengumpulkan lebih dari 20 miliar rupiah. Saat tabunganku cukup, aku tahu, waktunya telah tiba. Aku akan pulang. Setelah 5 tahun menahan rindu, 5 tahun membangun kekuatan, 5 tahun menahan semua kenangan, akhirnya kakiku menginjak tanah kelahiranku. Tubuhku kini lebih tegap. Wajahku dewasa. Aku datang bukan lagi sebagai Jamal si kuli bangunan. Aku pulang, sebagai lelaki yang telah mengubah nasibnya. Pak, Bu, aku pulang. Aku memeluk ayah dan ibuku yang sudah menunggu di depan rumah. Ibu menangis. Tangannya gemetar memelukku erat. Alhamdulillah, nak, ibu selalu doakan kamu, setiap hari. Aku tak banyak bicara. Hatiku penuh rasa syukur. Tapi aku tahu, tugasku belum selesai. Setelah beberapa hari istirahat, aku mulai bergerak. Dengan uang hasil keringatku, aku membeli sebidang tanah luas di pinggir desa. Di sana, aku bangun sebuah rumah megah, bertingkat 3. Mewah, tapi tetap berpagar ramah. Warga desa terkejut. Itu rumah siapa? Katanya si Jamal, si kuli bangunan itu. Serius? Masya Allah, hebat benar dia. Tapi aku belum berhenti di situ. Aku mulai membuka berbagai usaha. Aku bangun penggilingan padi modern. Aku buka usaha laundry terbesar di desa. Aku rintis rental mobil, deretan mobil baru berjejer di garasi. Lalu aku bangun peternakan ayam skala besar. Bahkan aku buka restoran, yang langsung ramai didatangi pengunjung dari berbagai kecamatan. Dalam waktu singkat, namaku melambung. Dulu aku dicibir. Kini, aku dipanggil Pak Jamal. Orang terkaya di desa ini. Sementara itu, di rumah Pak Muhyiddin, keadaan berubah total. Usahanya bangkrut. Hutang pada Bagas makin menumpuk. Hidup Grisel makin nestapa. Bagas hanya suka tidur, makan, dan menagih hutang ke warga. Tak ada cinta. Tak ada kasih. Hanya luka dan penyesalan. Setiap malam, Grisel menangis diam-diam. Ia masih mengingatku, aku tahu itu. Karena cinta sejati tak mudah mati, meski terpisah oleh waktu dan luka. Sampai akhirnya, kabar tentang diriku sampai ke telinga Pak Muhyiddin. Dia duduk di ruang tamunya yang hampir roboh. Menatap langit-langit yang bocor. Astagfirullah, aku dulu mengusir dia. Kini dia jadi orang paling kaya di desa ini, gumamnya lirih, getir. Dengan rasa malu yang menyesakan, akhirnya Pak Muhyiddin memutuskan untuk menemuiku. Pagi itu, dengan pakaian lusuh dan langkah gontai, ia datang ke rumahku. Rumah besar yang baru selesai dibangun. Udara pagi terasa dingin. Pintu gerbangku menjulang tinggi dari besi hitam. Beberapa mobil mewah terparkir rapi. Warga yang melihat hanya bisa berbisik. Dengan tangan gemetar, ia tekan bel. Tak lama, penjaga rumah membukakan pintu. Saya ingin bertemu Jamal, ucapnya pelan. Tak lama kemudian, aku sendiri yang keluar. Kemeja putih bersih.
Rambut tersisir rapi. Wajahku tenang. Begitu melihat sosok itu, sosok yang dulu menendang dan menghinaku di hari akad nikahku, aku hanya diam. Pak Muhyiddin langsung berlutut di depanku. Jamal, maafkan aku. Aku dulu salah. Aku terlalu sombong. Sekarang aku datang bukan untuk minta apa-apa. Hanya ingin kau dengar tentang Grisel, anakku. Dia tidak bahagia. Bagas terus menyiksa batinnya. Aku menatapnya lama. Wajahku datar. Dingin. Tapi bukan karena dendam. Aku hanya ingin tahu, seberapa dalam penyesalannya. Kenapa Bapak datang ke sini sekarang? Tanyaku pelan. Air matanya jatuh. Aku malu, aku benar-benar menyesal. Aku juga terjerat hutang 500 juta ke Bagas. Dia ancam kalau tak dibayar, Grisel akan makin menderita. Jamal, hanya kamu harapan kami. Aku menarik napas panjang. Lalu menatap lurus ke matanya. Baik, Pak. Saya tidak dendam. Saya akan lunasi hutang Bapak ke Bagas. Tapi, saya ingin Grisel bebas dari pernikahan itu. Kalimat itu keluar dari mulutku tanpa ragu. Pak Muhyiddin terisak. Terima kasih, Jamal, kamu benar-benar laki-laki sejati. Maafkan aku dulu. Aku tidak banyak bicara. Aku hanya memanggil pengacaraku, lalu menyiapkan uang 500 juta rupiah. Hari itu juga, aku bersiap menghadapi Bagas. Dengan kepala tegak. Dengan tekad penuh. Kali ini, bukan sebagai Jamal si kuli bangunan miskin. Tapi sebagai pria yang datang untuk membebaskan wanita yang dulu kucintai. Aku datang ke rumah Bagas siang itu. Rumahnya, tampak kacau. Halamannya penuh sampah, pagar nyaris roboh, suasana suram. Aku mengetuk pintu. Dari dalam terdengar suara berat. Siapa itu? Tak lama, pintu terbuka. Bagas berdiri di depan pintu. Perutnya buncit, wajah kusam, kaos oblong lusuh menggantung di tubuhnya. Begitu melihat wajahku, dia langsung melotot. Jamal, apa urusanmu ke sini? Tanyanya ketus. Aku tidak gentar. Aku melangkah masuk tanpa ragu. Aku datang untuk melunasi hutang Pak Muhyiddin. 500 juta. Dan aku ingin kau ceraikan Grisel. Bagas tertawa keras. Sinis. Penuh ejekan. Kau pikir semudah itu? Aku suka Grisel. Dia milikku sekarang. Aku buka koper besar dan meletakkannya di atas meja ruang tamunya. Kuperlihatkan isinya, uang tunai 500 juta rupiah. Ini lunas. Dan sesuai perjanjian, kau harus lepaskan Grisel. Mata Bagas melirik koper itu. Tatapannya berubah. Wajahnya yang tadi angkuh kini rakus. Nafsu duniawi terpancar jelas di matanya. Kau punya dua pilihan, Bagas, kataku tegas. Ambil uang ini, ceraikan Grisel. Atau, aku tempuh jalur hukum. Bersama pengacaraku. Bagas terdiam. Ia tahu, kini aku bukan Jamal yang dulu. Aku punya kekuatan. Aku punya hukum di sisiku. Dan dia? Hanya pecundang. Akhirnya, dengan wajah kesal dan berat hati, dia mengangguk. Baik. Aku ceraikan dia. Ambil saja perempuan itu. Kabar itu langsung sampai ke rumah Pak Muhyiddin. Grisel menangis bahagia. Tak percaya. Lelaki yang dulu diusir dan dihina, kini datang sebagai penyelamat. Pak Muhyiddin kembali datang padaku. Ia berlutut lagi. Terima kasih, Jamal, aku benar-benar malu pada diriku sendiri. Aku hanya menjawab lirih, saya hanya ingin Grisel bahagia. Itu saja. Tapi, kisah kami belum berakhir. Hari-hari berlalu sejak perceraian Grisel dengan Bagas. Dan kabar itu cepat menyebar ke seluruh desa. Para tetangga membicarakannya di warung kopi, di pinggir jalan. Hebat ya si Jamal. Benar-benar laki-laki sejati, bisik mereka kagum. Sementara itu, di rumahku, Grisel mulai sering datang berkunjung, ditemani ayahnya. Setiap kali bertemu, kami berbicara lama. Melepas rindu yang telah terpendam bertahun-tahun.
Di mata Grisel, aku melihat cinta yang masih utuh. Seperti dulu. Mas, aku tidak pernah berhenti berharap. Setiap malam aku berdoa. Suatu saat, bisa bertemu lagi denganmu, katanya sambil menahan air mata. Aku tersenyum, lembut. Aku juga, Grisel. Aku bekerja keras selama 5 tahun, hanya untuk satu hal, menepati janjiku padamu. Pak Muhyiddin duduk tak jauh dari kami. Wajahnya tertunduk. Diam. Tapi aku tahu, penyesalannya begitu dalam. Akhirnya, ia berbicara pelan. Jamal, jika kamu masih menginginkan Grisel, aku rela. Aku tahu, aku tak punya hak bicara apapun. Semua ini salahku. Aku hanya ingin Grisel bahagia. Aku menatapnya. Mataku tegas, tapi hangat. Pak, saya memang masih mencintai Grisel. Dan jika Bapak mengizinkan, saya ingin melamarnya kembali. Bukan karena dendam. Tapi karena saya ingin menepati janji saya dulu. Air mata Grisel jatuh tak tertahan. Harapan yang selama ini ia pendam, akhirnya mendekati kenyataan. Pak Muhyiddin mengangguk pelan. Aku serahkan semuanya pada kalian. Persiapan pun dimulai. Tapi kali ini, bukan akad sederhana di rumah reot. Tidak. Kali ini, semua dilakukan dengan cara terbaik. Dengan kebahagiaan, bukan tekanan. Dengan kehormatan, bukan hinaan. Seluruh warga desa ikut berbahagia. Hari itu pun tiba. Kabar pernikahan kami menyebar ke segala penjuru. Jamal dan Grisel akan menikah lagi. Tapi kali ini, bukan di rumah kecil. Aku menyewa aula desa yang megah. Undangan disebar ke seluruh kampung. Warga berbondong-bondong datang. Semua ingin menyaksikan momen bersejarah dari seorang mantan kuli bangunan yang kini menjadi orang terkaya di desa. Aula desa penuh hiasan bunga segar. Meja-meja dihias cantik. Makanan berlimpah. Suasananya berbeda sekali dengan 5 tahun lalu. Tak ada cibiran. Tak ada ejekan. Yang ada hanya kekaguman dan rasa hormat. Aku berdiri gagah dengan jas mewah. Dan Grisel, tampak anggun dalam balutan gaun pengantin putih gading. Matanya sembab karena haru. Penghulu membuka akad. Suaranya tegas. Dan aku, menjawab ijab kabul dengan mantap. Saya terima nikahnya. Semua tamu berseru, sah. Pak Muhyiddin yang duduk di kursi utama, tak kuasa menahan tangis. Bahagia, bercampur penyesalan. Ia melihat sendiri, betapa besar perubahan menantunya. Setelah akad, resepsi digelar. Warga disuguhi hidangan terbaik. Semua penuh sukacita. Siapa sangka, dulu dia hanya kuli bangunan. Lihat dia sekarang. Rumah megah. Usaha di mana-mana. Iya, Grisel juga beruntung. Aku mendengar itu semua, tapi hatiku tetap tenang. Karena hari itu, bukan tentang balas dendam. Hari itu, adalah tentang janji yang kutepati. Semua orang bicara hari itu. Hendra, benar-benar laki-laki luar biasa, ucap salah satu tamu. Yang lain menimpali, tak banyak pria sekuat itu. Luar dan dalam. Aku hanya diam. Di tengah gemuruh tepuk tangan dan sorak-sorai kebahagiaan, aku dan Grisel saling pandang. Dalam hati kami, hanya ada satu hal yang kami pegang erat, janji. Janji untuk tidak lagi menoleh ke belakang. Untuk menjalani hidup baru, tanpa membawa luka masa lalu. Setelah pesta pernikahan usai, kehidupan baru pun dimulai. Kami tinggal di rumah besar yang dulu hanya mimpi bagiku. Rumah yang kucapai dengan darah, air mata, dan kerja keras tak kenal lelah. Grisel kini jadi pendamping hidupku. Bukan hanya sebagai istri, tapi juga sebagai mitra dalam semua usahaku. Pagi hari, ia mengurus administrasi di penggilingan padi. Siangnya, ia ikut mengawasi peternakan dan rental mobil. Dan malamnya, kami duduk berdua di restoran milik kami sendiri, tempat yang dulu hanya bisa kupandangi dari kejauhan, kini jadi tempat kami berbagi makan malam bersama, sambil mengenang betapa jauh kami telah berjalan. Aku tak ingin hidup hanya untuk diriku sendiri. Kini, aku sering turun tangan langsung membantu warga desa. Kami bangun musala baru. Perbaiki jalan rusak.
beri beasiswa untuk anak-anak tak mampu. Karena aku tahu, rasa sakit yang dulu kupikul tak boleh dirasakan orang lain yang juga sedang berjuang. Pak Muhyiddin, pria yang dulu mengusirku di hari akad nikah, kini lebih banyak duduk di beranda rumah. Menatap langit, termenung. Tapi aku tak pernah menaruh dendam padanya. Aku tetap memanggilnya Pak. Tetap mencium tangannya. Dan Grisel, selalu setia merawat ayahnya. Kami sudah memutuskan, luka boleh tinggal di masa lalu, tapi kasih sayang harus tetap hidup di hari ini. Suatu sore, saat matahari turun perlahan di ufuk barat, Grisel menggenggam tanganku erat. Di teras rumah kami yang luas, ia memandangku penuh haru. Mas, aku masih merasa ini semua seperti mimpi. Dulu kita, hampir tidak punya apa-apa. Sekarang, semua berubah. Aku tersenyum. Menatap langit yang perlahan berubah jingga. Angin sore menyentuh wajah kami pelan. Ini semua, karena doa dan kesabaranmu, Gris. Dulu aku berjanji, akan membuatmu bahagia. Sekarang, janji itu telah kupegang erat. Dan takkan kulepaskan. Angin berhembus lembut, membawa aroma padi yang mulai menguning. Desa kecil kami menjadi saksi sebuah kisah, yang kelak akan dikenang banyak orang. Kisah tentang aku, Jamal. Seorang pemuda yang dulu hanya kuli bangunan, dihina, diusir di hari pernikahan, tapi tak pernah menyerah. Kisah tentang Grisel, perempuan yang tetap setia mencinta meski dunia memisahkan kami. Kisah ini bukan soal uang. Bukan soal balas dendam. Ini kisah tentang cinta, ketulusan, dan perjuangan yang tak mengenal kata mundur. Dan jika ada satu hikmah dari semua ini, maka itu adalah jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena ia tampak tak punya apa-apa. Hidup selalu berputar. Dan kerja keras, kejujuran, serta ketekunan akan membawa hasil, bahkan dari orang yang paling diremehkan sekalipun. Sebaliknya, kesombongan hanya akan membawa penyesalan. Cerita ini fiktif, namun dibuat seolah nyata, agar kita semua bisa mengambil pelajaran berharga dari setiap perjalanannya. Terima kasih telah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Jika kalian menyukai kisah ini, jangan lupa tinggalkan komentar dari mana kalian menonton, tekan like, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif berikutnya. Sampai jumpa di kisah nyata berikutnya.